Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan tema di tahun ini dan kita akan bersatu dalam doa. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau akan memampukan kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mengambil bagian, menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapak. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biar salom yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Engkau Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan berdaulat. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membawa Indonesia mengalami transformasi di segala aspek kehidupan bangsanya. Kami terus berdoa untuk perekonomian Indonesia akan terus tumbuh dan bergerak maju. Kami juga berdoa untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka untuk setiap lapisan masyarakat. Kami juga berdoa Indonesia dijauhkan dari bencana alam dan malapetaka Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup telah terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan membuka sungai di padang belantara, pintu-pintu penginjilan akan terbuka dengan luas. Kami percaya Indonesia akan mengalami kebangunan rohani. Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan dimenangkan sebab kemuliaan Tuhan sedang turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, curahkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bersama-sama dengan Kabinet Merah Putih, bekerja dengan unity, dengan kerendahan hati, biar setiap program-program yang dibangun sungguh-sungguh Tuhan membawa rakyat hidup sejahtera dan bangsa Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan, kami membawa Gembala Sidang kami Pak Niko, Gembala CK 7 Dr. Yanto. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kedua hamba-Mu Bapa. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Kami percaya Engkau terus genapi rencana-Mu Tuhan atas gereja-Mu melalui kedua hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka boleh berada, kuasa kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Dan kami percaya Tuhan, covering-Mu sempurna untuk Pak Niko, Dr. Yanto dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Bapa, di era Pentakosta yang ketiga ini kami membawa generasi Yeremia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Generasi akan hidup kudus, berkenan bagi Tuhan Yesus yang akan Engkau pilih menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Mereka akan menjadi generasi yang membawa banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka akan hidup dalam kemenangan, kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi ini akan menjadi generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom. Berapa banyak orang-orang yang merasakan kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu? Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik dan luar biasa setia dalam hidup setiap kita. Amin. Biar hari ini kita kasih pujian yang terbaik sebab Dia layak. Katakan amin. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi
Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sebab kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kasih-Mu tak akan tergoyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang bersyukur bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dengan sukacita. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tengok kanan kirinya sambil bilang kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Yang percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis, sekali berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Come on. Ayo bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Hey. Ayo bersama-sama katakan. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
lagi sebelum duduk saudara, boleh kasih jempolmu, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Buat saya. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, puji nama Tuhan, kita di kesempatan hari saudara kita akan memberikan persembahan diakonia. Sebelumnya kami persilakan tim misi untuk menyampaikan presentasi yang ada. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan kita bersama-sama untuk menabur dalam bentuk diakonia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seluruh penyaluran dana misi diakonia ini dilakukan selaras dengan visi gereja dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan diakonia, gereja menghadirkan Injil bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan kasih yang nyata. Kiranya setiap persembahan yang disalurkan menjadi sarana kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk taat dengan membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Berikut anggaran penerimaan dan pengeluaran bulan Januari 2026. Dengan total penerimaan 151.690.000 sekian, dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat 86.259 sekian, dengan kegiatan misi 31.233 sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 5.707.500, Rising the Standard 1.800.000 dengan total pengeluaran 124.999 sekian. Telah terlaksana kegiatan misi Januari 2026 sebagai berikut untuk bidang misi edukasi. Pada bulan Januari, kegiatan ibadah rohani Kristen diadakan sebanyak 22 sesi untuk 7 sekolah di Pademangan, Kemayoran, dan sekitarnya. Walaupun terkendala banjir, mitra sekolah tetap meminta pelayanan misi edukasi via Zoom. Pada bulan berjalan ini, kita akan melayani 8 sekolah negeri dengan bergabungnya SMP Negeri 55 sejak awal bulan. Dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School untuk acara Chinese New Year dan Sekolah Kristen Anglo untuk retreat kelas 4 sampai dengan 6. Kami terbuka untuk jemaat yang ingin ikut melayani secara reguler dan non-reguler. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan, telah terlaksana. Kami mewakili Bapak Ibu mengunjungi rumah singgah kanker anak Respect Peduli, dan dengan menyatakan kasih Kristus melalui penghiburan, kepedulian, dan penyaluran kebutuhan pangan bagi anak-anak dan keluarganya di sana. Mewakili Bapak Ibu, kami mengunjungi ke Rutan Cipinang, Divisi Narkotika. Kita percaya bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan, berhak menerima perhatian, pengharapan serta kasih. Dengan kehadiran kita di sana menguatkan para warga binaan agar tetap memiliki harapan dan semangat menjalani masa pembinaan, serta terbangun penghiburan, pemulihan, dan perubahan hidup menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada. 3, kunjungan ke Panti Gria ASI. Kami hadir untuk membuat mereka tersenyum dan sukacita. Melalui permainan-permainan berbasis pendidikan, di sana kami bersama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Sehingga kasih Kristus dirasakan oleh anak-anak di sana. Kita juga bersama-sama telah berdampak bagi sesama melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia beberapa pekan lalu. Dan juga telah terlaksana kegiatan cek kesehatan minggu lalu. Firman Tuhan mengingatkan kita 1 Korintus 6, 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu
Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sebagai bentuk tanggung jawab atas tubuh yang Tuhan percayakan. Adapun agenda-agenda yang dilaksanakan untuk selanjutnya adalah kami akan mengunjungi ke rumah singgah ODGJ di Cisauk, pelayanan kasih masyarakat marginal lansia, mayoritas janda di area Warakas, Jakarta Utara. Dan agenda-agenda lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari sebelum kita, terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberi, kita mau satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Kami tahu Tuhan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan penuh kasih dan ucapan syukur. Biarlah sebentar Tuhan Engkau yang akan memberkati, jemaat-Mu yang akan memberikan menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang sudah memberi, dan biarlah kiranya senantiasa Tuhan yang akan memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 22 Februari 2026,受恩典祝福 blessed by grace. "家庭和睦幸福 blessed with family unity. 祝福之人亦是蒙福之人 blessed to be a blessing. 祝福 the blessing." Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. GB Perja Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Menara Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu
18 Februari 2026. Menara doa 24 jam, tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monik Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah. Sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan cancer warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatana. Dan disertai juga dengan lomba Chongsam. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya saat kami bersatu hati bersama Tuhan, maka berkat Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan kami. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami Tuhan. Biar hari ini kami mau sepakat katakan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Mari bersama-sama saudara dengan iman, nyanyikan lagu ini sama-sama, katakan. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Mari bersama-sama katakan saudara. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandang
Nah, kalau kau sepakat saudara, mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Amin. 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 Katakan. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Mari yang sepakat, mari bersama katakan. Amin. 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 Kami percaya saat kami berkata amin, kami sepakat dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sepakat apapun yang kami alami hari ini Tuhan, ada Tuhan yang baik bersama dengan kami. Kalau engkau sepakat boleh kasih tepuk tanganmu sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari bersama-sama saudara sepakat dengan iman katakan. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikanmu Tuhan, kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Hadiratnya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Tuhan selalu bersamamu pagi hari, malam hari, kemanapun engkau pergi. Saat susah, saat senang, Dia ada bersama. Katakan dengan iman. Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Mari semangat katakan. Amin. 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 Yes, Lord. Kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikannya, anugerahnya selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu. Katakan kebaikanmu Tuhan, kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan selamanya
Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Mari sembah Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, hari ini kami sepakat dengan Tuhan. Kami mau berkatakan amin buat segalanya bagi Kau Tuhan. Mari bersama angkat tanganmu, mari katakan amin, amin, mari kalau kau sepakat, angkat tanganmu katakan amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin. Katakan amin, amin. Yes, yes, Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord.
Kami panggil namamu ya Tuhan Yesus. Kiara nama ya Shanda ya Raraba ya So. Ya Raraba ya Shanda ya Raraba ya Raraba. Ya Raraba ya Raraba ya Raraba ya Shanda ya Raraba. Oh Yesus, Jesus, Jesus. Yaranama, Yashanda, Yaranama. Haleluya, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami. Yaranama, Yaranama, Yashanda, Yaranama. Haleluya, Yesus. Yaranama, Yashanda, Yararaba. Kiaranama, Yashanda, Yararaba. Oh Yesus Tuhan, kami panggil Engkau Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Yararaba, 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 Yashanda, Yararaba. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau tinggikan Yesus, kami mau muliakan. Yararaba, Yashanda, Yaranama, Yaranama. Yararaba, Yashanda, Yararaba, Taka, Yaranama. Oh Yesus, Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Yaranama, Yashanda, Yaranama, Yaranama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam orang tenang. Di setiap kami Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan bisa
dan dalam kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Bukan sekali tapi selama-lamanya. Di dalam roh dan kebenaran. Sepanjang hidup kami. Dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian ini mengingatkan akan satu firman-Mu yang berkata bahwa ketika namamu ditinggikan dan dimuliakan. Kau berkata bahwa ketika aku ditinggikan, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Tugas kami adalah meninggikan nama Tuhan. Karena yang menarik orang-orang datang di dalam tahun amanat agung adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu mulut ini dipakai untuk meninggikan nama Tuhan apapun situasi kami. Tuhan, kami butuh arahan. Kami butuh pengertian dari Tuhan. Bahkan kami sudah begitu diberkati. Hamba pun merasakan Tuhan. Ketika diproses itu tidak mudah. Tapi biarlah proses itu sempurna. Sehingga namamu selalu ditinggikan, engkau selalu menarik orang-orang datang kepadamu lewat hidup kami. Berbicaralah, sampaikanlah isi hatimu. Kami yang hadir pagi hari ini, kami mau katakan kami mendahulukan engkau di tempat pertama. Biarlah roh yang memimpin sepanjang aktivitas kami minggu ini, bahkan perjalanan minggu depan kami sudah diisi dan dibekali dengan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biar hanya kemuliaan Tuhan dan pengertian ilahi yang ada dalam kehidupan kami. Kami siap menerima benih unggul dari firman-Mu dan kami percaya benih itu akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Asalkan kami bertahan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you so much praise and worship. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan? Saya tuh kalau dalam hadirat Tuhan cengengnya luar biasa ya. Terima kasih praise and worship sudah memilih lagu ini. Gak mudah buat saya berdiri di tempat ini. Saya tuh baru kena badai. Baru mengalami turbulensi kehidupan. Harusnya saya khotbah di tempat ini bulan Januari. Tapi tidak memungkinkan kalau orang-orang itu di bulan Desember vakansi, jalan-jalan, kumpul keluarga. Kalau ditanya ke saya, kamu bulan Desembernya di mana? Bulan Desember saya itu di rumah sakit dan di rumah duka. Kalau orang tanya, terus Januarinya awal tahun baru kemana? Di rumah sakit lagi. Puji Tuhan gak sampai ke rumah duka. Jadi kalau ditanya gimana perpindahan 2025 ke 2026 saya, rumah sakit dan rumah duka dan rumah sakit lagi. Makanya saya nangis. Saya nangis bukan untuk dikasihani, tapi saya menangis, saya melihat betapa Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat segala keadaan kehidupan kita. Amin. Jadi saya mau bilang shalom dulu. Selamat pagi, apa kabar? Coba bilang kanan kirinya kabar Anda, gimana kabar Anda? Luar biasa, amin. Kalau Anda tanya sama saya, Gina kabarnya gimana? Kok udah nangis gitu? Saya mau kasih tahu ya, kabar saya, puji Tuhan I survive. Puji Tuhan saya berhasil mengatasi setiap turbulensi kehidupan. Anda kalau naik pesawat ada turbulensi itu nggak boleh nggak pasang seat belt, betul? Karena turbulensi guncangan besar itu bisa menyebabkan Anda terlempar dari kursi Anda. Makanya kalau ada turbulensi kehidupan, bukan pesawat, Anda juga harus pakai seat belt. Seat belt itu ada 2 tali untuk dia ngeklik. Tali kiri, tali kanan, buckle up namanya. Baru dia terkunci. Sebelah kiri itu talinya doa, pujian, dan penyembahan. Sebelah kanan itu talinya firman Tuhan. Ketika Anda buckle up, doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, saya percaya Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Amin.
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya ini baru banget mengalami turbulensi kehidupan, baru rasanya melihat tahun baru itu di bulan Februari. Jadi boleh ya saya ucapkan selamat tahun baru di bulan Februari. Rasanya buat saya Februari rasa Januari soalnya ya. Karena kemarin begitu cepat orang tua saya bolak-balik masuk rumah sakit 1,5 tahun setelah mama saya berpulang. Ayah saya tuh sepertinya drop ya. Lalu kemudian kesehatannya tiap bulan itu menurun. Sampai akhirnya di bulan Desember itu kami harus bergantian bolak-balik di rumah sakit sampai dengan papi dirawat di rumah sakit. Nah sampai dengan dokternya berkata, ibu lebih baik dipulangkan saja dan dirawat di rumah. Kami sudah tahu itu maksudnya apa ya. Jadi umur papa saya udah banyak, dapat bonusnya juga udah banyak, umurnya 88 tahun. Alhasil di malam Natal tanggal 24 ayah saya dipanggil Tuhan kembali ke rumah bapak. Jadi saya merayakan Natalnya di rumah duka. Mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 28 Desember itu adalah tempat kami merayakan Natal bersama. Dan di situ saya lihat bahwa tahun amanat agung sebetulnya story-nya sudah di loading Tuhan di bulan Desember. Sehingga di awal Januari ini saya bisa menceritakan sebagai bentuk kesaksian buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Lalu kemudian sepulang dari rumah duka sampai pemakaman kami tuh badannya kecapean ya secara tubuh. Karena nggak tidur, semenjak perawatan papi kami sudah kurang tidur. Sampai akhirnya di rumah duka kami menerima banyak sekali tamu dan juga acaranya begitu banyak, ibadahnya begitu banyak sampai dengan pemakaman. Kami terus terang kecapean. Sehingga malam tahun baru itu nggak sampai kami pergi ibadah tapi kami hanya ibadah online. Badan ini rasanya udah nggak sanggup lagi untuk pergi gitu ya. Kami ibadah online lalu kemudian kami membatalkan semua vakansi karena kami harus bersatu untuk papi ya waktu itu. Lalu kami berpikir ya sudahlah kita skip sampai dengan akhir Januari karena memang pas keponakan saya akan menikah di Jepang. Jadi kami saving, kami nabung supaya kami bisa satu keluarga hadir dalam acara pernikahan keponakan saya di Jepang gitu. Jadi saya menghibur dirilah untuk bilang sama keluarga saya udah nggak apa-apa, kita nggak vakansi nggak apa-apa, tahun baru kita sama Natal kita di rumah duka nggak apa-apa. Nanti kan akhir Januari kan kita juga akan berangkat ke Jepang. Ayolah satu keluarga besar 40 orang berangkat kita nabung. Saya pikir tabungan itu untuk kita bisa healing sedikit gitu ya pergi ke Jepang. Ternyata di pertengahan sampai dengan awal sampai dengan pertengahan anak saya yang pertama masuk rumah sakit. Saya pikir kecapean, kok ini keram-keram badannya. Lalu kemudian dia kejang, masuklah IGD ya. Jadi ternyata Tuhan tuh baik luar biasa. Kami menabung itu bukan untuk vakansi ternyata. Kami menabung itu untuk plafon asuransi yang tidak tercapai, yang sudah tercapai dan tidak ditanggung lagi sehingga kami harus menanggung secara pribadi. Anak saya kejang 65 kali per hari. Berapa kali? Kejang itu ketarik semua, matanya naik ke atas, putih 65 kali sehari. Kalau Anda bagi 24 jam satu hari, berarti rata-rata dalam 1 jam itu anak saya kejang 3 sampai 5 kali. Durasi kejangnya dari mulai 1 menit sampai dengan paling parah adalah 10 menit. Kejang terus, jadi saya harus mengambil spons untuk ditaruh di giginya supaya waktu kejang dia tidak menggigit lidahnya. Nah akhirnya anak saya di MP, Anda tahu kalau di sini banyak dokter, anak saya sudah jadi pasien MP itu selama 8 malam. Anak saya di MP itu artinya anak saya menggunakan morfin untuk mengatasi rasa sakitnya. Nah morfin itu punya tentu di bawah pengawasan dokter ya. Ada yang namanya tim pain, tim untuk mengatasi sakit. Tapi tidak bisa mengobati. Dia hanya menghilangkan rasa sakitnya. Anak saya di MRI di lutut, tempat dia kejang, tidak ditemukan. MRI kedua tidak ditemukan. Akhirnya dokter bilang ini pasti syaraf kejepit HNP. Lumbarnya harus di MRI. Di MRI tidak ditemukan juga, puji Tuhan. Tapi rasa sakitnya itu melampaui catatan biologisnya. Jadi anak saya diminta untuk datang ke psikiatris. Di situ terpukul saya, loh kok dikasih ke psikolog gitu. Padahal ini kan sakitnya kan di tubuh gitu ya. Lalu saat itu saya berdoa, menangis, meraung sama Tuhan, minta jawaban. Ditemukanlah ternyata anak saya adalah hyperthyroid, kombinasi dengan low vitamin D
dan elektrolitnya drop semua karena memang kegiatan kami di Desember sudah terlalu banyak sedihnya, terlalu banyak capeknya, terlalu banyak begadangnya. Nah anak ini akhirnya kejang. Nah pada saat kejang di MP diberikan morfin, ada side effect di lambungnya, dia muntah terus. Ada side effect di konstipasi, dia tidak bisa ke belakang. Jadi dramanya berseri-seri lah Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya kami cek autoimunnya, saya berdoa supaya semuanya aman. Jadi sebetulnya kalau hypertiroid, saya juga baru belajar, mestinya sih akan berhubungan dengan autoimun 85%. Dan puji Tuhan Melisa masuk di 15%-nya. Jadi berikan kemuliaan buat nama Tuhan, Melisa tidak autoimun. Saya cek Hashimoto-nya, saya cek lupusnya. Lalu kemudian lambat laun sekarang Melisa sudah dipulihkan ya. Jadi saya baru bisa kesaksian. Anda tahu bahwa yang namanya turbulensi rasanya sih bertubi-tubi ya. Tapi percayalah ujung-ujungnya adalah kemenangan. Amin. Percayalah ujung-ujungnya adalah kemenangan. Tapi kita nggak bisa skip prosesnya. Coba bilang kanan kiri dengan manis dan nada lembut. No skip-skip. Nggak boleh skip-skip. Enjoy the ride. Enjoy the process. Makanya tadi saya sempat nangis dengar kesaksiannya. Wow, luar biasa. Seorang istri yang berkata biarlah proses itu sempurna. Dan sebetulnya itu adalah cara bagaimana kita bisa menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Alkitabiah enggak? Sangat alkitabiah. Jadi saya mau bilang selamat tahun baru dan selamat menyelesaikan amanat agung buat kita di tahun 2026. Amin. Multimedia boleh silahkan ditayangkan supaya bisa dapat banyak di waktu yang sangat singkat. Saya minta Anda lihat di slide yang saya tayangkan. Ada judul dari ibadah 1 di headernya bagian atas di jam 7 pagi. Judulnya apa? 5 tahap amanat agung. Saya singkat ya, jadi AA aja ya. 5 tahap AA. Karena kita ada di dalam tahun amanat agung, kita mesti belajar tahapnya sehingga kita mengerti. Bapak Ibu, dikatakan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku, A-nya besar ya, akan menarik orang-orang datang kepadaku. Berarti tugas kita hanya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Meninggikan dan memuliakan nama Tuhan tidak selalu harus di tempat dan situasi yang nyaman. Justru yang paling powerful adalah ketika Anda meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di tempat yang mestinya Anda mengeluh. Tapi Anda ganti karena Anda anak Tuhan, Anda tidak mengeluh. Tapi Anda mengelu-elukan nama Tuhan. Jadi saya sambung sedikit kesaksiannya, saya buka pagi hari ini dengan kesaksian. Tadinya sih gak mau nangis ya awalnya ya. Tapi ya sudahlah, ya terjadilah supaya saya juga bisa kesaksian sama Anda. Saya pindah 2 rumah sakit. Saya nggak mau sebut rumah sakitnya. Di 2 rumah sakit itu perpindahannya dengan ambulans tidak boleh goyang sama sekali. Mestinya hanya 15 menit dari rumah sakit pertama ke rumah sakit kedua. Tapi karena di mobil sudah pasti goyang, anak saya diikat. Lalu kemudian karena bergoyang itu teriaknya luar biasa. Lalu di saat itu saya cuma bisa bilang satu, Tuhan kasih sakitnya ke saya supaya anak saya sembuh, biarin saya yang ngerasain. Kita sebagai ibu kalau melihat anak kejang itu nggak mudah, betul? On top of that saya baru seminggu sebelumnya sama-sama duduk di ambulans, sama-sama pasiennya diikat tapi itu ayah saya. Lalu kemudian ayah saya berpulang, jadi beda seminggu. Ini trauma belum hilang Bapak Ibu. Sekarang di ambulans yang sama dengan posisi pasien terikat yang sama tapi mukanya muka anak saya. Dan gak mudah itu buat saya. Lalu kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mengingatkan gini, justru dari mulut yang sama bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Kan teriak juga kalau sakit. Pada saat teriak saya bilang, Melisa teriak tinggikan Tuhan. Daripada bilang, aduh sakit, itu juga teriak kan. Itu juga teriak kan. Karena waktu kejang dia lakukan itu, supaya bisa reduce pain-nya. Morfin yang on demand, jadi dipakein alat yang kalau udah sakitnya level 1 sampai 10, kalau level 1 sampai 5 dia akan ignore cuman gitu. Tapi kalau sudah level 7, 8, 9, 10 stay, di level 10 dia akan morfin on demand dengan kesadarannya dia akan pencet lalu obatnya 5 mikron itu masuk ke dalam tubuhnya. Habis itu dia sudah fly. Dan itu tidak boleh berlebihan tentunya, harus ada safety netnya. Aduh kami itu udah, kalau dia udah pencet, aduh Tuhan, ini berarti sakitnya sudah gak ketolongan. Pada saat dia teriak,
tinggikan Tuhan. Tahu nggak yang dilakukan apa di dalam ambulans? Kami memuji dan menyembah Tuhan seperti KKR di dalam ambulans. Tuhan Engkau baik, Engkau ditinggikan, Engkau luar biasa Tuhan. Dalam sakitnya. Saya percaya ketika kita mengeluh-elukan Tuhan, Tuhan mendengarnya, dia akan menarik orang-orang datang kepadanya. Supir, bruder, suster, IGD, termasuk lantai 5 tempat anak saya dirawat. Mereka bilang ini sih keluarga bener-bener luar biasa. Sampai berdoa, sampai KKR, gerejanya di mana Bu? Semua nanyanya gitu. Wah, luar biasa ya, saya baru lihat orang sakit seperti ini. Pasien MP itu selalu deket kamarnya dengan nurse station. Pasien MP itu nggak pernah ditaruh jauh. Ini kalau ada dokter-dokter di sini pasti tahu. Pasien MP itu ditaruhnya di depan nurse station. Supaya kalau dia pencet atau kalau dia teriak, nurse-nya cepet datangnya, betul? Itu nurse-nya bilang, aduh ini satu lantai semua kami mendengar praise and worship, puji-pujian. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah amanat agung terjadi buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amanat agungnya terjadi buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Pentakosta ketiganya terjadi untuk seluruh lantai. Mereka sampai bilang mau lihat dong pasiennya yang di kamar nomor itu. Aduh kami itu diberkati loh, pada saat dia sakit dia nyembah. Pada saat dia sakit dia memuji Tuhan. Kami mau lihat dong pasiennya yang mana sih. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, but you cannot skip the process. Prosesnya tetap harus dijalankan. Kenapa dikatakan ada 5 tahap? Karena tahapan ini mendidik saya banyak hal dan tahapan ini saya mau sharingkan ke Anda dalam bentuk slide. Anda boleh foto supaya nanti lebih mudah untuk Anda bisa belajar. Kenapa disebut 5 tahapannya? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 2 gitu? Kenapa harus 5 tahapannya? Karena kita punya ayat emas di tahun ini. Ini adalah ayat amanat agung. Siap nggak siap, suka nggak suka, Anda akan terima ayat ini berkali-kali sepanjang tahun ini. Kata kuncinya ada di warna orange yang saya taruh menjadi 5 tahap. Tahap pertama pergilah, tahap kedua jadikanlah, tahap ketiga baptislah, tahap keempat ajarlah, tahap kelima adalah ketahuilah. Amin. Saya nggak akan membahas ini karena saya percaya di awal tahun pasti hamba-hamba Tuhan sudah mulai membahasnya. On top of that Anda punya di spanduk baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia tertempel ini sepanjang 2026. Tapi yang saya mau katakan ketika Anda melakukan 5 tahapan ini saya percaya hasilnya jempolan. Hasilnya apa? Jempolan, artinya hasilnya akan luar biasa. Nah, hasil luar biasa ini yang mau kita pelajari bersama-sama. Jadi ada berapa tahapan? Ada berapa? Ayo tangannya dibuka 5. Bilang sama kanan kirinya, kalau 5-5-nya dibuat, ayo kasih sebelahnya. Kalau 5-5-nya dibuat, kamu jempolan. Hasilnya pasti jempol. Jadi hasil pertama yang saya mau jelaskan kepada Anda sebagai tahap pertama adalah tahap si jempol ini. Kalau Anda lakukan, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah, maka tahap pertama jempolan yang akan Anda terima adalah saya jamin Anda pasti berbuah. Siapa yang mau berbuah di sini? Kalau mau berbuah, maka otomatis kita harus rela dijadikan murid-murid Tuhan. Amin. Apakah kita sudah setia menjadi murid Tuhan sampai dengan 2026 ini? Amin. Gak kedengeran, apakah kita sudah setia menjadi murid Tuhan sepanjang 2026 ini? Oke, yang berkata sudah setia menjadi murid Tuhan, kalau suara gak kedengeran, saya minta bangkit berdiri. Yang berkata bahwa aku sudah setia menjadi murid Tuhan, silakan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Luar biasa, walaupun gak semua tapi luar biasa. Coba nih malaikat catat murid-muridmu yang setia ini, murid-murid Tuhan Yesus yang setia, amin. Silakan duduk. Di dalam ayat ini, murid-murid yang setia itu berarti mereka yang sudah berbuah banyak. Kita baca sama-sama dengan keras ya, sehingga kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Gak sekedar maaf, cuman ngaku sebagai murid, tapi ternyata belum ada buahnya. Karena tolok ukur dari seorang murid adalah berbuah. Dan bukan 1, tapi berbuah banyak. Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku, terus yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah
Pertanyaan saya ulang lagi, sudahkah kita setia sebagai murid Kristus? Amin. Saya minta bangkit berdiri lagi, yang sudah berbuah banyak. Bawa jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenapa jumlahnya makin sedikit, beda sama yang tadi? Silahkan duduk kembali. Nggak mudah loh, untuk kita mengaku kita murid Kristus mudah, betul? Tapi ada tolok ukur sebagai murid Kristus yang sejati adalah Anda berbuah dan berbuahnya harus banyak. Itulah sebabnya di dalam slide saya taruh banyak itu A-nya hurufnya dibesarin, diwarnai berbeda, dikasih warna biru. Kenapa? Karena selama ini kehidupan kekristenan kita bukan gak berbuah. Kehidupan kekristenan kita berbuah kok. Cuman saya ngerinya si A berubah jadi huruf O. Kalau berubah jadi huruf O jadi apa dia? Berbuah bonyok. Pernah lihat pohon yang ada buahnya sampai bonyok gak ada yang metik? Saya nih harus jalan kaki setiap pagi ya, jadi saya jalan kaki antara 5 sampai dengan 10 km per day. Kadang-kadang dapat, kecuali kalau hujan kadang-kadang cuma 5 kilo sampai 7 kilo lah. Jadi otomatis saya berjalan di kompleks perumahan saya itu bentuknya seperti huruf S. Saya nggak bisa puterin gitu karena kalau puterin gitu 2 kilo sudah habis kompleksnya. Tapi saya harus puterin per gangnya. Nah karena saya harus putar sampai sana dapat 2,5 kilo, balik lagi dapat 5 kilo, balik lagi dapat 7,5 kilo, balik lagi dapat 10 kilo. Berarti 1 hari saya melewati kompleks rumah saya gangnya itu 4 kali, betul? Kalau 1 bulan saya rajin-rajin 20 kali jalan kaki, berarti saya melewati kompleks per bulan 80 kali, betul? Jadi saya hafal tuh di sisi mana ada pohon mangga yang masih mengkel sudah dimasukin plastik, dijaga-jaga, jangan sampai ada dimakan oleh kelelawar, jangan sampai dicuri oleh kelelawar juga tapi kelelawar kepala hitam kan gitu ya. Ada tuh 1 pohon di satu sisi di gang A. Sedangkan di gang B itu ada pohon mangga yang sama sampai busuk-busuk, sampai jatuh buahnya nggak ada yang bungkus termasuk kelelawar beneran nggak ada yang makan. Kenapa? Karena buahnya asam. Dengar dengan baik, kehidupan kita mengundang banyak orang datang kepada kita dan menikmati buah roh yang ada dalam kehidupan kita nggak? Kalau ternyata buah roh dalam kehidupan kita yang sudah kita pelajari on daily and weekly basis itu 9 buah roh itu tidak jadi berkat manis buat orang lain. Jangan-jangan selama ini kita sedang berbuah tapi berbuah bonyok, bukan berbuah banyak. Nah itu adalah tahap yang pertama yang kita harus pelajari. Kalau Anda mau jempolan, Anda harus berbuah. Dan kalau Anda berbuah, Anda harus jadi murid Kristus. Amin. Baru Anda berbuahnya banyak. Jadikan kehidupanmu berkat bagi orang lain. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua. Kenapa sih kadang-kadang orang Kristen belum berbuah? Atau ketika dia berbuahnya bonyok. Kenapa? Karena sebetulnya buahnya tidak manis. Kenapa buahnya tidak manis? Coba cek deh, sebelum pohon itu berbuah, dia akan mengalami proses atau tahapan sebelumnya, yaitu berbunga. Saya taruh ayatnya di sana, 2 Korintus 2 ayat 14. Pertanyaan saya simpel pagi hari ini. Sudahkah kita membawa keharuman bagi nama Kristus lewat kejadian-kejadian dalam hidup kita? Jangan ngomong berbuah dulu lah Bapak Ibu. Kalau dalam kejadian-kejadian kehidupan kita isinya cuma keluhan, gak ada harum-harumnya kehidupan kita. Oleh sebab itu kita baca sama-sama Yohanes 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan ya. Siapa yang percaya kita selalu dibawa dalam jalan kemenangan? Turunkan tangan ke sebelahnya, ujung-ujungnya pasti menang. Ke sebelah kirinya, selalu menang. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Lanjut yuk yang orange 3, 2, 1. Dengan perantaraan kami, berarti lewat hidup kita dong. Betul? Kan gak bisa harum tanpa perantaraan kami. Kaminya kecil loh. Dengan perantaraan kami, siapa yang menyebarkan keharuman? Tuhan, karena ianya besar. Jadi lewat perantaraan hidupnya Gina, ups and downs hidupnya Gina, Tuhan tuh sedang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Di rumah sakit,
di rumah duka, aku akan pakai kamu. Karena harus lewat perantaraan dirimu dan kisah hidupmu, baru namaku ditinggikan dan dimuliakan. Sampai sini dapat dipahami? Yang paham katakan amin. Jadi bersyukurlah kalau Anda diproses Tuhan, berarti Anda dan saya dipakai jadi perantara. Kalau kita dipakai jadi perantara, dengar dengan baik, Allah berdaulat atas kehidupan kita 100%. Terserah Tuhan mau bikin kisah apa dalam kehidupan kita. Tuhan itu berdaulat 100%, dia bebas melakukan apapun dalam hidupmu. Kita tidak bebas bertanya, kenapa harus terjadi lagi Tuhan? Sebab dia sudah bayar kita lunas di atas kayu salib. Terserah Tuhan. Hidup kita 100% itu kedaulatannya Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa sadar dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ini cuma jadi perantara keharuman. Berarti sebelum aku berbuah tahapan yang terakhir sebagai hasil akhir. Kan kalau hasil itu pasti ada prosesnya ya. Dan proses kan tidak pernah mengkhianati hasil, betul? Berarti minimal Anda dan saya harus bawa keharuman buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang kadang-kadang gak nyaman. Bapak Ibu, waktu ayah saya meninggal di rumah duka, saya tuh sempat berpikir merenungkan dalam sedih saya ya. Tentu gak ada sih anak yang kehilangan orang tuanya dan cukup dekat terus ketawa gitu, bersuka cita. Saya tahu harus bersuka cita karena papi saya sudah sama Tuhan. Tapi tetap sebagai manusia air mata pasti keluar. Di situ saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang Tuhan gak mudah loh ini. 24, 25 kami tuh Natalan di rumah duka, bukan tempat yang ideal. Tapi Tuhan ingatkan gini, memang aku lahir di tempat ideal. Aku juga lahir di tempat yang gak ideal, Palungan itu bukan tempat bayi sehat lahir, betul? Itu sangat tidak ideal, tapi Raja Damai lahir di Palungan, Raja Damai hadir di Palungan bukan tempat yang ideal. Gak ada kasurnya sama sekali, kotor pula. Maka yang namanya rumah duka, Raja Damai juga hadir di rumah duka. Jadi saya buat tulisan di Instagram saya. Tulisannya adalah agak lain 3. Nah ternyata saya gak tahu tulisan itu, gak taunya masuk ke algoritma. Karena ternyata di saat itu agak lain 2 filmnya itu lagi viral. Saya tulis agak lain 3, menyala rumah dukaku. Biarlah rumah duka ini jadi rumah sukacita dan menyatakan amanat agung dalam setiap kejadian hidupku. Nah oleh sebab itu apakah kita membawa keharuman bagi nama Tuhan? Sehingga ada satu rumus yang saya hidupi saat ini dan saya mau bagikan buat Anda. Supaya Anda juga bisa ngerti bahwa ketika ada kejadian-kejadian gak enak, turbulensi kehidupan terjadi dalam hidupmu, pastikan seat belt on ya, buckle up, doa pujian penyembahan dan firman Tuhan. Klik, Anda akan aman dalam perlindungan Tuhan. Pergumulan dan tantangan hidup itu melatih kita, termasuk otot rohani kita. Nah tugas kita adalah memastikan penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna. Karena ketika Dia Allah Immanuel menyertai kita, Dia yang akan menolong kita. Tugas Tuhan menolong kita, tugas kita melatih otot rohani kita supaya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda melatih otot badan Anda di gym itu pasti disakitin itu. Makanya otot tuh robek, baru dia pulih lagi. Nah bagaimana dengan otot rohani? Dilatihnya di dalam pergumulan. Sehingga ketika dikombinasikan yang disebut pergumulan dan tantangan hidup melatih kita, ditambah dengan penyertaan tuntunan Tuhan menolong kita, hasilnya itu jadi bukti kabar baik. Amanat agung itu bisa lewat kehidupan kita sebagai perantara meninggikan nama Tuhan, bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Lewat apa? Kisah berharga sebagai kesaksian nyata. Amin. Gak mudah nih. Tapi yang Anda harus pastikan adalah Dia Allah Immanuel, Dia tetap menyertai Anda. Amin. Ya. Sehingga dari sini saya ngerti bahwa apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca dengan keras sama-sama, 3, 2, 1. Yes, apa katanya? Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu apa katanya? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah ujungnya pasti menang.
Amin. Persoalan-persoalan hidupmu itu enggak semua 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa juga 1 tambah 1 sama dengan 5.000 bagi 2 dikurangin 2.488. Betul? Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami proses yang lebih panjang daripada orang lain. Tapi biarlah kita dikuatkan olehnya. Saya sudah sering kali menyampaikan ini bahwa rumus jalan keluar adalah jalanin aja nanti juga keluar, betul? Jika ada Allah di pihak kita, maka siapakah yang akan jadi lawan kita, amin? Tetapi ketika saya merenungkan dan merasakan kembali turbulensi kehidupan, saya baca firman Tuhan justru dari BIS cetakan 1985, yaitu edisi bahasa Indonesia sehari-hari. Saya kasih disclaimer dulu ya, edisi ini menggunakan metode terjemahan dinamis fungsional ya, jadi bukan harafiah. Dinamis fungsional artinya dia berfokus pada kejelasan makna, keseluruhan. Tidak dikatakan jalan keluar loh Bapak Ibu. Kita baca versi BIS-nya. Yuk kita lihat sama-sama yuk, 3, 2, 1. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang apa katanya? Lazim. Jadi nggak ada yang berlebihan Bapak Ibu. Lazim buat manusia. Siapa yang manusia di sini? Turunkan tangan ke sebelahnya. Itu semua lazim kok. Nggak pernah berlebihan. 3, 2, 1. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih daripada kesanggupanmu. Jadi turbulensi kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dengar dengan baik, engkau sanggup. Percayalah engkau sanggup. Sebab engkau sedang dijadikan perantara untuk membawa keharuman bagi nama Kristus. Lanjut 3, 2, 1. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberikan jalan kepadamu apa? Untuk menjadi kuat. Untuk melatih kita menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Itulah sebabnya orang Kristen hidupnya gak akan ada drama. Saya bikin satu quote yang saya berdoa quote ini jadi simple buat Anda setelah kita mendengar prosesnya tadi ya. Kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Mereka yang sudah pernah merasakan terhantam badai pasti tidak akan berdrama ketika terciprat gerimis, betul? Kenapa nggak akan berdrama? Karena yang paling berat pun sudah pernah dia rasakan. Karena sistem imun dalam kehidupannya sudah ditumbuhkan menjadi sistem iman dalam kebenarannya. Anda tahu beriman dalam kebenarannya itu nggak bisa tumbuh kalau Anda nggak ada di tempat yang sulit. Kalau Anda nggak berusaha menimbulkan terlebih dahulu imun sistem dalam kehidupan, it's okay. Aku bisa menanggungnya, it's okay. Aku sanggup. Itu imun sistem kehidupan naik tuh. Pada saat dia sudah naik maka akan ditumbuhkan menjadi sistem iman kebenaran. Oh, doa orang benar sangat besar kuasanya. Alkitabiah nggak sih Gina? Sangat alkitabiah Bapak Ibu karena itu adalah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga sebelum Anda berbunga ya udah pasti bertumbuh. Dan bertumbuhnya harus dalam kebenaran. Ada nggak sih ayatnya? Ada Bapak Ibu. Kita baca di Yesaya 61 ayatnya yang ke-11. Yuk 3, 2, 1. Sebab seperti, ayo dengan sama-sama dengan keras 3, 2, 1. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun. Terus demikianlah Tuhan Allah akan apa? Menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua. Ini loh esensi amanat agung. Ketika Anda dalam tekanan yang tumbuh kebenaran bukan keluhan. Yang kita ngeri adalah ketika kita mengalami proses supaya jadi lebih kuat dalam versi BIS tadi, yang keluar dari mulut bukan menumbuhkan kebenaran, malah menumbuhkan keluh kesah, menumbuhkan yang namanya kekecewaan. Di dalam firman Tuhan kita harus menumbuhkan kebenaran. Jadi proses 5 tahapannya sudah ada berbuah, berbunga, dan bertumbuh. Sehingga dalam kehidupan kita menghadapi 2026 kita sampai 2027 nanti minimal 1 tahun ini kita jadi ngerti bahwa pengetahuan kita akan firman Tuhan yang kita amalkan dalam tindakan nyata bersama-sama dengan Tuhan akan menjadikan kita keluar lebih daripada pemenang. Anda akan jadi victor, jadi pemenang.
Bukan Anda abaikan, ngapain dengar firman Tuhan Anda abaikan? Kalau Anda abaikan maka otomatis bukan jadi ngerti tetapi akan jadi ngeri untuk menghadapi 2026 ini. Nah dengan demikian kita tahu bahwa ketika kita bertumbuh ada satu buah proses lagi yang kita harus belajar sama-sama. Proses berikutnya adalah berakar di dalam Tuhan. Gak bisa tumbuh kalau gak berakar di dalam Tuhan. Kita sama-sama baca firman Tuhan yuk. 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, terus habis berakar dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu disuruh apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan. Ini penting loh Bapak Ibu, walaupun gak enak hatimu harus mengucap syukur. Kenapa? Dengar dengan baik. Di dalam ucapan syukur baru ada mujizat. Pernah dengar kisah 5 roti dan 2 ikan? Terjadi mujizat berapa orang yang makan? 5.000. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 12 bakul karena gak ada orang Manado, gak ada orang Batak. Seorang Manado ya. Kalau ada orang Manado sama orang Batak gak ada sisa 12 bakul karena babungkus semuanya ya. Tapi masih ada sisanya. Itu terjadinya kapan sih mujizatnya? Pada saat murid-muridnya membagikan. No, mundur dikit. Mujizat terjadi pada saat Tuhan Yesus angkat itu roti dan angkat itu ikan. Lalu mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya. Makanya penting untuk kita mengucap syukur karena di dalam mengucap syukur di situ ada mujizat. Amin. Gak gampang nih Bapak Ibu, saya tahu gak gampang. Tapi bisa kalau dipelajari dan bisa Anda lakukan kalau Anda mau. Proses yang terakhir adalah proses bertahan. Si kelingking nih, kecil kayaknya ya. Tapi kita tuh sering jatuhnya di sana, boro-boro mau berbuah, bertahan aja gak kuat kok. Padahal bertahan adalah entry point. Anda mau dapat level 5, tuh mesti masuk level 1 dulu. Entry pointnya mesti masuk, yaitu orang Kristen harus tahan uji. Kalau orang Kristen gak tahan uji, firman Tuhan katakan Anda gak dapat mahkota kehidupan. Dengar dengan baik, siapa mau masuk surga? Semua kan? Mau masuk surga gak bisa kalau Anda gak punya mahkota kehidupan. Ngapain jaga hidup gak sembarangan? Ngapain datang ke gereja kalau ujung-ujungnya Anda gak masuk surga? Betul? Gimana caranya dapat mahkota kehidupan? Tahan uji Bapak Ibu. Kata siapa? Firman Tuhan sudah menuliskannya di dalam Yakobus 1 ayat 12. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Coba buka tangannya. Tanya ke sebelahnya bilang, kamu sering stucknya di yang nomor berapa? Saya takutnya tahunnya tahun amanat agung. Sorry ya saya harus ngomong ini karena saya sayang sama Anda. Bertahan aja gak bisa. Ulang ya. Anda mau sebel sama saya boleh. Tapi saya tetap sayang sama Anda. Mau berbuah di tahun amanat agung. Bertahan aja gak kuat. Cengeng banget sama kehidupan. Dikit-dikit berdrama, baru juga urusan gerimis. Dengar dengan baik, orang yang sudah pernah menghadapi badai, dia gak akan berdrama ketika keciprat sama gerimis. Mungkin akan ada cipratan-cipratan gerimis di dalam kehidupan Anda sepanjang 2026. Tapi pakailah itu untuk jadi perantara yang membawa keharuman bagi nama Kristus. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca ayat terakhir ya, yang mengingatkan kita untuk tahun ini. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, saya undang musik. 3, 2, 1. Tetapi, apa katanya? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Disuruh apa? Disuruh apa? Jangan buru-buru. Disuruh apa? Lagi yang keras, disuruh? Sekarang sudah paham ya? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Ulang, 3, 2, 1. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Mau enak mau enggak kuasai. Sabarlah, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua nanti kita akan belajar 5 gerak. Ibadah yang ketiga kita akan belajar 5 aspek. Tuhan Yesus memberkati, tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, hamba selesai.
Gak mudah memang Tuhan, tapi kami diajari Tuhan dan dituntun Tuhan untuk 5 tahap. Minimal entry point-nya kami belajar untuk bertahan Tuhan. Ketika kami bertahan, kami akan berakar. Ketika kami berakar, kami akan bertumbuh Tuhan dan menumbuhkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami akan membawa keharuman bagi nama-Mu. Jadikan kami perantara untuk nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Jadikan kami orang-orang yang sebelum berbuah, kami berbunga di hadapan-Mu Tuhan. Maka kami percaya 5 tahapan ini sebagai hasil akhir, kami sudah jadi murid Kristus yang sejati. Murid yang mempermuliakan Bapa di surga, bukan hanya dengan berbuah, tapi dengan berbuah banyak. Tugas kami adalah meninggikan nama Tuhan. Karena ketika kami meninggikan nama Tuhan, Engkau akan menarik orang-orang datang kepadamu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Yes Lord. Engkau Tuhan. Ini tugas kami Tuhan. Bikin harum nama Tuhan. Mulut ini gak lagi mengeluh. Mulut ini meninggikan nama Tuhan. Amin. Yes. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Lewat kehidupan kami Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Ini komitmen kami Tuhan, semakin dalam dengan Engkau. Dan kebenaran selamanya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Amin. Ku menyembah dalam orang kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, biar ini menjadi komitmen setiap kami untuk terus hidup memuliakan, meninggikan nama Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami aminkan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Mewakili Gembala Pengerja dan juga Jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Gina Guron Darmawan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ bersama kami, boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Kami rindu untuk berkenalan lebih lagi. Apakah ada? Baik, ini menjadi tugas setiap kita biar sama-sama kita membawa keluarga, kerabat kita bertumbuh di gereja ini, amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya, maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, apabila sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga,
bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kalau telah kirimkan Ibu Evangelis Gina Darmawan ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik buat kami Tuhan. Sehingga aktivitas apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi nama berkat, mari katakan amin. Amin.